Di era digital saat ini, memilih destinasi liburan atau tempat hangout tak lagi hanya soal rekomendasi dari teman atau keluarga. Media sosial, terutama TikTok dan Instagram, telah menjadi panduan utama bagi banyak orang dalam menentukan tempat yang akan mereka kunjungi. Dari video singkat hingga foto-foto yang estetik, algoritma media sosial mengarahkan kita untuk menemukan tempat-tempat baru yang menarik dan viral. Saat ini, cukup dengan membuka aplikasi, kita bisa menemukan kafe tersembunyi, pantai dengan pemandangan indah, atau spot-spot Instagramable yang sedang populer. TikTok dengan format video singkatnya menyajikan review dan rekomendasi yang cepat dan padat, sehingga membuat kita merasa seperti sudah mengenal tempat tersebut. Sementara itu, Instagram dengan estetika visualnya menggoda kita melalui foto-foto sempurna yang menampilkan pengalaman tak terlupakan. Namun, apakah semua yang kita lihat di media sosial selalu sesuai dengan kenyataan? Banyak orang yang mengakui bahwa tempat yang viral di media sosial seringkali berbeda dari ekspektasi. Di balik filter dan editing, realitas di lapangan bisa saja tak seindah yang terlihat di layar. Meskipun begitu, digitalisasi dan media sosial tetap memberikan kita banyak keuntungan dalam memilih destinasi. Akses informasi yang cepat dan mudah membantu kita menemukan tempat-tempat baru yang mungkin sebelumnya tak pernah kita dengar. Dengan bantuan ulasan dari pengguna lain, kita bisa lebih mudah membayangkan pengalaman yang akan kita dapatkan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Yolanda Caska Valera, biasa dipanggil Caska. Aku dari Sosiologi angkatan 22. Aku sendiri media sosial kayak TikTok, Instagram gitu aku pakai buat cari rekomendasi tempat gitu sih. Kayak misal aku jadi tahu tentang harga di tempat tersebut ataupun akses menuju tempat tersebut dan suasana di tempat tersebut. Jadi aku pakai itu sebagai istilahnya sebelum aku mengunjungi aku jadi tahu gitu loh tempat tersebut tuh kayak apa sih. Iya, aku pakai terutama TikTok ya, karena di sana beneran banyak orang-orang yang sering ngebagiin video-video tentang tempat-tempat yang harus dikunjungi gitu di suatu daerah. Aku biasanya memperhatikan kayak akses buat kesananya ataupun harga di tempat tersebut sama tempat itu tuh cocok nggak sih buat keperluan aku. Misal aku mau cari kafe buat nugas, jadi aku cari tempat yang sekiranya enak buat nugas tuh ya melalui TikTok itu gitu. Kalau dari influencer sendiri, menurut aku itu penting sih, kayak peran mereka tuh penting karena kalau aku sendiri mungkin lebih merasa terpercaya gitu loh kalau rekomendasi dari influencer, karena mereka lebih lebih tahu lah tempat-tempat yang kayak gitu. Jadi kalau mereka udah merekomendasikan suatu tempat, berarti ya tempat itu beneran bagus dan layak untuk direkomendasikan ke orang-orang itu sih. Kalau buat keuntungan sendiri, aku jadi merasa lebih dimudahkan sih karena adanya media sosial buat mengakses informasi-informasi yang sekiranya aku butuhin ketika aku bingung gitu cari lokasi ataupun tempat yang ingin aku kunjungi. Dari media sosial tersebut aku juga tahu informasi-informasi mengenai tempat yang pengen aku kunjungi gitu kan. Tapi buat kekurangannya sendiri, mungkin aku jadi lebih ngerasa terlalu mengikuti arus di media sosial, jadi muncul sifat FOMO kali ya. Kayak aku jadi merasa aku harus mengunjungi tempat-tempat yang direkomendasikan tersebut. Jadi gitu sih, mungkin ada muncul hal sikap-sikap FOMO itu. Pernah biasanya tempat-tempat yang mengecewakan kayak gitu tuh berpotensi untuk mengecewakan kayak gitu tuh tempat-tempat yang di alam gitu, karena kalau tempat-tempat wisata di alam itu mungkin ada faktor cuaca gitu loh yang mempengaruhi banget. Jadi mungkin kalau kita lihat di media sosial tempatnya bagus banget karena mungkin waktu itu lagi musim yang mendukung, tapi pas aku datengin ternyata lagi jelek karena
lagi musim kemarau gitu yang emang jadi jelek gitu. Ya itu sih mungkin pas itu, jadi kayak nggak sesuai sama ekspektasi aku sebelumnya yang ada di media sosial, yang dibagikan di media sosial. Menurut aku itu efektif banget karena di era digital ini kita kan pasti menggunakan media sosial itu sebagai media digital yang benar-benar kita pakai sehari-hari gitu, apalagi buat di kalangan mahasiswa sendiri apa-apa tuh pasti based on media sosial gitu loh. Jadi ketika kita mencari suatu tempat ataupun kita mau makan sekedar kita mau makan apapun, kita tuh carinya ya di media sosial. Jadi menurut aku kalau menggunakan media sosial sebagai media untuk mempromosikan itu sangat efektif sih di era sekarang. Ya itu mempengaruhi banget sih, karena buat aku sendiri kalau aku mau berkunjung ke suatu daerah di luar daerah aku biasanya kan merencanakan tempat-tempat yang ingin aku kunjungi. Nah, cara kita tahu tempat-tempat tersebut ya dari media sosial, dari rekomendasi tempat yang disarankan lah, direkomendasikan orang-orang untuk dikunjungi tentang daerah tersebut gitu sih. Mungkin bisa iya, karena ada beberapa tempat yang justru ketika biasanya udah viral gitu dan ramai dikunjungi, jadi tempatnya tuh rusak gitu loh, karena mungkin terlalu banyak gitu ya, overload orang-orang yang datang ke situ, jadi malah merusak esensi tempat tersebut gitu. Dan itu bikin orang-orang jadi malas juga datang ke situ karena udah ngerasa tempatnya pasti rame, viral, rame, rusak, terus kayak udah. Menurut aku dengan adanya digitalisasi ini, terutama untuk promosi tempat-tempat wisata gitu, menurut aku oke banget sih, karena ya itu tadi, dengan adanya media digital, media sosial itu memudahkan kita dalam mengakses informasi terkait tempat-tempat yang akan kita kunjungi gitu.